Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman guru semuanya, saya Ika Septi Prasediana. Kali ini saya akan berbagi tentang program guru belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum. Bapak dan Ibu guru semuanya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Baik, Ibu gimana Bu? Baik, Alhamdulillah, baik-baik. Terima kasih karena sudah hadir di presentasi saya pagi hari ini. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai program guru belajar di sesi Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Ya, jadi sudah tahu ya AKM ya, sudah dengar beritanya tentang AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Program belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum adalah program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru, kepala sekolah, pengawas dalam jenjang SD sampai SMK atau SMA, SMA-LB, serta PKBM dalam memahami konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi. Selanjutnya, sudah tahu kabarnya ya kalau tahun 2021 ujian nasional akan digantikan dengan asesmen nasional. Nah, apa sih asesmen nasional dan apa yang berubah? Jadi, asesmen nasional itu pengganti ujian nasional ya. Namanya sekarang asesmen nasional yang bertujuan pemetaan mutu pendidikan untuk seluruh sekolah. Asesmen nasional tersebut diadakan secara 3 tahap. Yang pertama, AKM itu sendiri. Yang kedua, survei karakter. Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Yang pertama adalah AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum yang bertujuan untuk mengukur hasil belajar kognitif baik literasi ataupun numerasi. Yang kedua, survei karakter untuk mengukur capaian belajar siswa dalam bidang sosial emosional berupa pilar karakter. Pilar karakter di sini yang disebutkan oleh Bapak Menteri ada 6 pilar karakter. Yang pertama adalah beriman atau berakhlak mulia, yang kedua bernalar kritis, yang ketiga mandiri, yang keempat kreatif, yang kelima gotong royong, serta yang terakhir adalah kebinekaan global. Kemudian yang ketiga tahap yaitu survei lingkungan belajar, mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Next, selanjutnya tentang AKM. Apa itu AKM? Karena menurut studi nasional dan internasional, tingkat literasi siswa Indonesia masih rendah, sehingga soal AKM berbentuk literasi membaca, fiksi, dan informasi, serta numerasi yang berbentuk pilihan ganda, bisa kompleks, jawaban benar lebih dari 1, isian singkat, mencocokkan, sampai soal berbentuk esai atau buya. Next, sampel yang diambil adalah kelas 5 SD, 8 SMP, dan kelas 11 SMA atau SMK. Dengan tujuan agar dapat merasakan perbaikan pembelajaran setelah adanya asesmen. Selanjutnya, AKM ini nantinya tidak ada lagi dikotomi antara mata pelajaran UN dan mapel non-UN. Tidak ada mata pelajaran utama dan pelengkap. Tidak ada percepatan materi atau bimbingan intensif, serta meningkatkan proses pembelajaran. Nah, yang terakhir, kalau UN, tujuan tesnya adalah pemetaan dan perbaikan pembelajaran. Sedangkan asesmen nasional, tujuan tesnya adalah perbaikan pembelajaran serta peningkatan lingkungan belajar yang kondusif. Itu bedanya UN dan AKM. Selanjutnya, ini adalah contoh soal yang ada di AKM yang berbentuk soal literasi. Yang ada di layar adalah contoh soal literasi berbentuk teks informasi memahami teks. Secara tidak langsung, siswa pasti akan membaca
karena tujuan dari AKM adalah literasi. Namun, siswa akan dihadapkan soal literasi yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Jadi tidak mensulitkan siswa untuk memahami sebuah soal literasi. Dari contoh soal ditanyakan, apakah manfaat makan ikan menurut infografis di atas? Nah, dengan membaca soal yang ada di layar, siswa kasih tahu jawabannya, karena dia akan membaca, kemudian memahami, dan mengevaluasi jawabannya apa. Dari teks tersebut, terdapat jawaban yang benar adalah jawaban A, bahwa manfaat ikan adalah mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Ini adalah contoh soal literasi, ya. Yang kedua adalah contoh soal numerasi. Soal numerasi juga sama, siswa menganalisis. Jadi tidak menghafal rumus ataupun banyak perhitungan rumus. Jadi dia lebih ke penalaran soal. Di sini ada soal yang ditampilkan persediaan dan penjualan beras bulan Juli dengan tabel warna biru dan warna orange. Warna biru itu persediaan, kemudian warna orange itu terjualnya berapa kilo. Dari soal tersebut ditanyakan, pada toko beras, jenis beras yang paling banyak terjual adalah, kita langsung melihat dari tabelnya, dari diagramnya, yang terjual adalah warna orange. Maka jawabannya adalah kita lihat tangga yang paling tinggi, yaitu 650. Maka jawabannya adalah beras rojo lele yang paling banyak terjual. Nah, itu adalah contoh soal numerasi yang ada di AKM nantinya, Bapak Ibu. Jadi tidak menyulitkan siswa untuk menjawab soal. Jadi sangat berbeda dengan ujian nasional yang hanya memfokuskan pada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan soal kejuruan bagi SMK. Selanjutnya, Bapak Ibu, dalam program Guru Belajar, saya telah mengikuti BIMTEK pembelajaran di sesi keempat. Jika Bapak Ibu berminat, silakan Bapak Ibu mengikuti BIMTEK yang sedang berlangsung, di mana pada minggu kali ini adalah minggu angkatan kelima yang akan diadakan pada tanggal 24 sampai 28 Januari. Dengan syarat Bapak Ibu harus sudah punya nomor UKG. Jika Bapak Ibu sudah punya nomor UKG, silakan Bapak Ibu login ke gurubelajar.kemendikbud.go.id dan silakan Bapak Ibu masuk atau login, kemudian masukkan nomor UKG dan password, dan silakan mendaftar di BIMTEK yang masih tersedia. Setelah Bapak Ibu melakukan BIMTEK, tentunya tahap yang kedua adalah Bapak Ibu melakukan pengimbasan. Pengimbasan di sini Bapak Ibu diharapkan sharing informasi mengenai Guru Belajar tentang sesi yang sedang diikuti, setidaknya dengan teman sejawat, sehingga teman-teman kita, teman sejawat kita bisa mengetahui program yang sedang berlangsung. Hanya sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, silakan Bapak Ibu kunjungi website yang sudah tersedia di gurubelajar.kemendikbud.go.id. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Pagi, terima kasih. Terima kasih, Cika.